Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Arifin Tamunan dengan kode asisten NST. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8 atau searching. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tujuan praktikum. Jadi apa sih tujuan praktikum dari modul searching ini? Pertama, yaitu memahami tentang logika pencarian dengan metode sequential search dan juga binary search. Terus yang kedua, yaitu mampu mengimplementasikan logika pencarian ke dalam program menggunakan bahasa C. Nah, selanjutnya, apa sih algoritma searching itu? Nah, algoritma searching ini atau algoritma pencarian yaitu proses mencari elemen atau nilai tertentu dalam sebuah kumpulan data. Terdapat dua macam metode pencarian. Yang pertama sequential search dan yang kedua binary search. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sequential search. Apa sih sequential search itu? Sequential search adalah metode pencarian yang paling sederhana, di mana pencarian dilakukan secara terurut dari data pertama hingga data terakhir, hingga data yang dicari itu ditemukan. Kemudian data dibandingkan satu per satu, dari awal hingga akhir sampai data ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, sequential search ini dapat dilakukan pada data yang belum terurut maupun yang sudah terurut. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja sequential search. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya di modul 6, di modul sorting, yaitu eh, bahwa array itu memiliki indeks, dan indeks itu dimulai dari eh, angka 0. Nah, jadi kita di sini memiliki array P yang datanya itu adalah 3, 7, 5, 2, dan 8. Dan kita yang sebelah kanan itu dimulai dari indeks ke 0 yaitu 3, indeks ke 1 yaitu 7, dan selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencari data data 2. Nah, data yang dicari ini akan kita eh, bandingkan dengan indeks paling awal yaitu indeks 0. Nah, indeks 0 ini 3. Apakah 3 sama dengan data yang kita cari? Tidak. Maka proses searching berlanjut ke indeks 1. Nah, indeks 1 ini 7. Apakah sama dengan 2? Tidak. Maka proses searching itu akan dilanjutkan ke indeks kedua, yaitu 5. Apakah 5 ini sama dengan data yang kita cari? Tidak juga. Kemudian berlanjut ke indeks ketiga, yaitu 2. Apakah 2 sama dengan data yang kita cari? Ya, sama. Maka jika data yang kita cari dengan data yang kita bandingkan sudah sama, maka proses sequential search itu akan selesai. Dan apabila data yang kita cari itu tidak ada pada indeks, maka proses searching akan dilakukan sampai indeks terakhir dan akan mengeluarkan output yaitu data tidak ditemukan. Nah, kita lanjut saja ke search code-nya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah contoh codingan dari sequential search. Eh, kita bisa lihat dari line ke-16 sampai line ke-22 ini adalah proses codingan sequential search. Oke, kita coba saja kita run. Nah, kita bisa masukkan di sini banyak datanya. Coba kita masukkan 5, kemudian datanya adalah 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Nah, misal contoh kita ingin mencari data yaitu data 8. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya itu data ditemukan pada urutan keempat sesuai dengan data yang kita masukkan. Ini 8 itu data keempat, berarti indeks ketiga. Nah, kemudian gimana sih kalau misal data yang kita cari itu tidak ada ke dalam array atau data yang kita masukkan. Kemudian kita coba saja, kita running lagi, datanya 5, 2, 4, 6, 8, 10, dan kita masukkan misal datanya 9. Nah, di sini akan mengeluarkan output yaitu data tidak ditemukan karena tidak ada di dalam data yang sudah kita masukkan di sini. Itu disebabkan karena kita lihat di line 17 ini ada while i kurang dari sama dengan n-1. Ini artinya adalah saat datanya dibandingkan, data yang kita cari dibandingkan itu dimulai dari indeks ke 0. Kemudian dan A indeks sama dengan cari. Dan apabila data yang kita cari itu tidak sama atau belum ditemukan,
maka akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu indeks sama dengan indeks plus 1. Jadi karena kita mulai dari 0 dan misal belum ditemukan datanya di indeks 0 itu, maka kita lanjut ke pencarian berikutnya, yaitu ke indeks selanjutnya, indeks ke 1 dan seterusnya begitu. Dan kemudian apabila data ditemukan, maka akan mengeluarkan output, yaitu data ditemukan pada urutan ke, dan juga apabila data yang kita cari itu tidak ada dalam array tersebut, maka akan mengeluarkan output, yaitu data tidak ditemukan. Nah, mungkin sekian saja eh, tutorial atau penjelasan saya tentang sequential search, dan penjelasan binary search akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darla Gempita dari Spurba dengan kode asisten DAR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai binary search. Jadi apa itu binary search? Binary search adalah algoritma pengurutan yang digunakan untuk mencari suatu elemen di dalam array yang sudah diurutkan. Metode ini hanya dapat dilakukan pada kumpulan data yang sudah melakukan proses sorting terlebih dahulu. Jika terdapat n buah data pada array A, data yang akan dicari akan dibandingkan dengan data A mid, di mana mid itu adalah indeks tengah dari array A, di mana nilai dari low sama dengan 0, high sama dengan n dikurang 1, mid sama dengan high ditambah low dibagi 2, atau 0 ditambah n dikurang 1 dibagi 2. Kemudian anggap data terurut secara ascending atau dari kecil ke yang terbesar. Jika data A mid lebih besar dari data yang dicari, maka akan dilakukan penyempitan pada area pencarian atau nilai high menjadi mid dikurang 1. Kemudian jika data A mid lebih kecil dari data yang dicari, maka akan dilakukan penyempitan pada area pencarian atau nilai low menjadi mid ditambah 1. Jadi bagaimana cara binary search ini bekerja? Misalnya kita mencari data yang nomor 17, karena A mid itu lebih kecil dari yang dicari, maka daerah pencarian akan dipersempit. Jadinya nilai low berubah jadi mid ditambah 1 sama dengan 3, dan nilai mid menjadi low ditambah high dibagi 2, atau 3 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian jika data yang mau kita cari adalah 3, maka nilai high yang akan berubah menjadi mid dikurang 1 sama dengan 1, dan nilai mid menjadi low ditambah high dibagi 2 sama dengan 0. Pencarian akan terus berlangsung hingga data ditemukan atau nilai sudah memenuhi kondisi mid sama dengan low atau sama dengan high, tetapi data belum juga ditemukan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan contoh dari binary search. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Danur Herlambang dengan kode asisten DNR. Di sini saya akan mendemonstrasikan binary search, codingan binary search. Langsung saja saya running kodenya. Seperti biasa, kita inputkan banyak data. Saya inputkan 5, lalu inputkan data 1, saya isi random saja. Nah, data yang ingin dicari, saya ingin mencari data 3. Data ditemukan pada indeks kedua. Nah, berarti binary search ini berjalan dengan baik ya. Pada indeks kedua yaitu 0, 1, 2. Nah, ini indeks kedua. Karena ini binary search, data diurutkan terlebih dahulu menggunakan proses sorting. Saya di sini menggunakan bubble sort. Nah, lalu di sini untuk menampilkan hasil sortingnya seperti pada contoh ini. Lalu untuk proses binary search kita membutuhkan nilai low, yaitu nilai low itu 0, lalu nilai high yaitu banyak data dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena array dimulai dari 0. Lalu IDX sama dengan min 1. Ini IDX itu sebagai untuk acuan. Nah, selama low lebih kecil dari sama dengan high dan IDX sama dengan min 1, maka perulangan ini akan berjalan terus hingga data ditemukan atau tidak ditemukan.
Lalu untuk mencari nilai mid, yaitu nilai low ditambah nilai high dibagi 2. Nilai low itu 0, nilai high itu banyaknya data. Saya tadi input 5, lalu dikurangi 1 berarti 4. 0 tambah 4 dibagi 2 berarti 2. Nilai tengahnya itu ada di indeks 2. Nah, untuk ini, jika A indeks mid sama dengan cari, maka IDX sama dengan mid. Lalu perulangan akan terhenti dan dilanjutkan jika IDX tidak sama dengan min 1. Data ditemukan pada indeks sekian. Lalu else if jika A indeks mid lebih kecil dari cari, maka nilai low itu kan 0. Nah, nilai low itu sama dengan mid ditambah 1. Mid tadi indeks kedua ditambah 1, 3. Nah, berarti ini nilai low. Lalu akan terus berulang lagi hingga data ditemukan. Nah, jika A indeks mid lebih besar dari cari, maka nilai high sama dengan mid min 1. Nilai high itu kan indeks 4, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, high sama dengan mid min 1. Nilai mid indeks kedua dikurangi 1, maka indeks ke 1. High itu indeks ke 1. Terus seperti itu mengulang, lalu hingga data ditemukan atau tidak ditemukan. Sekian dari saya, terima kasih.